Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamana wa barakati ulumi bid'arain ya rabbal alamin wa ya mulibas sa'il. Paslun utawi iki iku pasal suwiji mubtilatit tayammumi, utawi piro-piro perkara kang batalake tayammum iku salah satu. Ya Allah, Pak Ustadz yang baca malah enaknya. Ayo Pak Ustadz baca dah. Pak Ustadz baca. Oh iya, aladiyatun. Saudara, paslon utawi iki iku pasal aladhi utawi perkara yadhuru kang bisa suci apa aladina an-najasati sangking pira-pira najis iku salah satu telu. Al-khamru suci iku arak idza takhallalat Arikalane tatkalane malih dadi cukak apa khamru binafsiha kelawan awak dheweke komer wajidul maitati lan nulangi batang ida dubiho tatkala rusak dan sama opo jildu wamalan barang soru kang dadi opo ma hayawanan iku hayawan. baik, ini kita ngomongin yang saya masuknya kategori sebagai furu'i ahkami syar'iyyah namanya. Apa namanya? Fikih itu kan kalau komentarnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, al-fahmu bi ahkami syar'iyyah. Jadi ketika orang belajar fikih berarti dia memahami beberapa hukum agama. Hukum agama yang pokok itu kan 5 Pak. Ada yang tahrim, haram tuh Pak. Terus sunnah, terus halal, terus apa? Makruh, terakhir mubah atau ibah. Nanti dari 5 ini bercabang lagi yang kita kenal sebagai mani, sabab dan seterusnya itu. Nah, di antara produk hukum syariat itu yang kita sebut sebagai istihalah. Ini gini. Sholat asar berapa rakaat nih rencananya? 4 ya. Oke. Tapi kalau kita sholatnya di Palimanan, kita sholatnya di mana? Boleh nggak 2? Oke, saya ulang. Ini kita memahami ahkam syariah dan furu'i ahkam syariah. Ketika sholat asar di sini, ini di daerah mana namanya? Depok ya, di Depok lah. Berapa rakaat Bu? Boleh nggak 2? Ya, perintahnya sholat asar 4 Pak. Berarti kalau 2 apa? Ya tidak sah, dosa kita. Nah tiba-tiba kita mau sholatnya di Palimanan karena mau penutupannya sekalian makan apa itu? Empal gentong lah ya, penutupannya makan empal gentong di sana. Nah akhirnya boleh nggak jadi 2 rakaat di sana? Kenapa bisa 2? Boleh. Ada sabab namanya. Sabab itu sebagai furu, cabang dari ahkam syar'i. Apa sebabnya kita boleh dulu? Ya sapir ini, saparan ini. Makanya kalau mau sholatnya jam 4 ya harus kesana dulu. Ya minimal berapa kilo Pak? 80 atau 85 gitu ya. Oke. Nah, termasuk ada namanya istihalah ya. Istihalah itu kalau bahasa kitanya ada barang satu jenis barang yang hukumnya bisa berubah dalam satu periode. Oke. Saya mau tanya sama ibu-ibu aja deh, bapak-bapak ngantuk semua ini. Air kelapa hukumnya apa? Halal apa haram? Halal ya. Oke. Terus kita masukin botol air kelapanya, halal apa haram?
halal. Ya nggak ada pengaruhnya, ya kita masukin botol nggak ada pengaruhnya, mau taruh gelas loh. Kemudian air kelapa yang di dalam botol kita jemur dulu jangan dulu, oke ya. Tadinya air kelapa masuk ke dalam botol, kita jemur, tiba-tiba keluar busa. Saat keluar busa atau buih itu hukumnya apa? Boleh nggak diminum? Hah? Kenapa? Fermentasi. Beracun. Oh yang baik. Untuk bisa di dalam ada itu. Ya Allah, wahiyya kullu muskirin. Apa sih namanya tadi itu, masya Allah. Lianna illatan najasati al-iskar wa qad zala itu. Jadi ketika dia berkeluar buih itu di situ berubah bukan air kelapa lagi tapi jadi apa? Belum jadi juga. Jadinya khomar. Jadi jangan minum itu, kalau minum ya nggak boleh orangnya khomar. Jangan menyentuh itu najis. Padahal tadinya nggak najis orang air kelapa. Oke. Nah, perubahan dari air kelapa menuju khamar itu namanya istihalah. Supaya yang tadi najis jadi suci lagi mana? Dimin lagi, jangan dimasukin apa-apa, dimin. Nanti dia akan hilang itunya, apa namanya? Busa-busanya. Nah, saat hilang itu berubah jadi cuka. Nah, itulah proses. Nah, proses dari halal, haram, halal itu namanya istihalah. Ya, jadi cuka itu, khomar itu bisa jadi halal kalau apa? Kalau sudah berubah jadi khomar itu tidak najis kecuali kalau sudah jadi. Nah, yang kedua, wal mutahhir bil muhil. Ada produk hukum lagi. Ada benda suci najis tapi gara-gara kita hilangkan sesuatunya menjadi suci. Contohnya apa? Ada kebo mati ya. Biasanya dikubur langsung apa diproses dulu? Kalau mau ya dipotong saja terus dikeset gitu. Kulit kebo atau kulit sapi mati, Pak. Jangan langsung dikubur, kalau saya mendingan diproses saja. Buang yang memang udah bangke. Nah, itu kulitnya jangan dibuang. Najis, ya awalnya najis. Tapi kita prosesnya namanya apa? Samak. Nah, dengan kita samak secara syar'i, maka yang najis jadi apa? Lumayan loh itu buat sepatu, buat apa gitu. Buat jaket. Iya, jangan dibuang, sayang. Oke, itu namanya al-mutahhirah bil al-muhil. Yang terakhir, wa masara hayawan. Tadinya dia bukan hewan, tadinya dia mungkin benda apa, tapi jadi hewan. Itu juga apa? Walaupun tadinya itu dari benda najis. Misalnya gini, ibu makan pete ya, di dalam pete ada apanya? Halal apa haram? Bingung gitu juga. Mau bilang haram, udah banyak makannya. Jadi pastikan ya Bu, pete ulat yang di dalam pete halal itu, malah bikin enak itu kalau dimakan bareng gituannya. Ya, kalau dibersihin malah nggak enak, nggak gurih. Pete yang bikin gurih ada gituannya Pak Ustadz Salim. Nah ini benda suci menjadi benda najis menjadi suci. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, terutama Pak Ustadz Agus, saya minta maaf apabila tidak berkenan apa yang saya sampaikan. Semoga panjang umur, lain waktu tidak ketemu lagi. Terima kasih, saya sudah dihormat luar biasa. Huruf yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.